Pada hari ke-21, sejak dia terkurung, Walter datang ke ruangan itu sambil membawa sebuah kue kecil. Hari itu tepat adalah ulang tahun ke-18 Sarah. Namun bagi Walter ini juga menjadi hari yang sangat istimewa. Hari yang ia anggap sebagai hari pernikahan, yang hanya miliknya dan putrinya. Sarah tidak berani menolak, dia hanya patuh mengganti pakaian dan menunggu diadili oleh pria iblis itu. Kamu lakukan sesuatu untukku, dan aku akan melakukan sesuatu untukmu. Karena Sarah selalu berperilaku patuh. Walter memberinya hadiah sebuah jam dinding. Benda ini menjadi sangat berharga sekali di dalam ruangan gelap, di mana tidak ada matahari, tidak ada siang dan malam yang bisa dibedakan. Pada hari ke-38 masa kurungan, saat Sarah sedang makan kaleng, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa tutup kaleng dari besi itu sangat tajam. Maka sebuah ide yang berani mulai terbentuk di benaknya. Musim panas itu, saat Walter kembali datang ke ruang bawah tanah, Sarah menyambutnya dengan sikap patuh seperti biasa. Kemudian pada kesempatan yang tepat, dia berniat menyerang secara tiba-tiba. Sejak kamu lahir, kamu tidak pernah memberikan apapun kepada ibumu, dan aku selain rasa tidak hormat dan keegoisan. Inilah yang terjadi pada gadis kecil yang tidak bersyukur. Pada hari ke-354 masa kurungan, tiba-tiba Sarah merasakan aliran cairan hangat mengalir di antara kakinya. Air keturunannya sudah pecah. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia harus melahirkan sendirian di dalam ruangan kotor dan gelap gulita itu. Satu-satunya hal yang menjadi panduannya hanyalah sebuah buku panduan perawatan bayi, dan sisanya harus dia hadapi sendiri. Nyeri melahirkan yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sarah meringkuk di sudut ruangan, putus asa hingga hampir hancur. Dia tidak tahu nasib apa yang menanti bayinya nanti. Bahkan tidak tahu apakah dia akan selamat atau mati di tempat ini jika persalinan tidak berjalan lancar. Syukurlah, akhirnya terdengar tangisan kecil bayi. Anak pertamanya lahir ke dunia. Sarah memeluk tubuh mungil itu, air matanya mengalir tak terhenti. Anak ini adalah bukti dari penderitaannya, namun juga menjadi satu-satunya cahaya harapannya. Demi anak ini, dia harus tetap bertahan hidup. Jadi ketika Walter melempar pisau buah tepat di depannya, Sarah tidak mengangkatnya. Bukan berarti dia sudah berhenti berjuang melawan, melainkan dia sadar bahwa berjuang dengan cara yang sia-sia hanya akan membahayakan nyawa anaknya. Tanpa mengetahui kode pintu, bahkan jika dia berhasil membunuh Walter, pada akhirnya dia hanya akan berakhir mati bersama anaknya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, 4 tahun telah lewat. Putri tertua sekarang sudah berusia 3 tahun. Dia sudah bisa berbicara, bisa menggambar, dan dengan polos menggambar gambar keluarga. Ibu, ayah, aku dan adik bayiku. Di ruang bawah tanah yang penuh penderitaan ini, ayah iblis itu telah berubah menjadi pemimpin mutlak. Dia menikmati kekuasaan penuh di tempat kecil ini, menjadikannya tempat untuk melepaskan emosi dan keinginannya. Sarah melihat anaknya yang masih kecil, hatinya terasa seperti diiris-iris, namun dia tidak berani memberitahu mereka kebenaran. Dia takut anak-anak akan ketakutan, dan lebih takut lagi memancing kemarahan Walter, yang akan membawa balasan yang jauh lebih mengerikan. Karena Sarah selalu berperilaku sangat patuh, Walter bahkan memberi mereka hadiah sebuah televisi pada hari Natal. Bagi mereka, ini adalah hadiah yang terasa seperti anugerah besar, sesuatu yang sekaligus menyedihkan dan menyindir. Namun yang lebih menyedihkan lagi, Sarah kembali hamil. Pada tahun ke-7 masa kurungan, putrinya tiba-tiba demam tinggi yang tidak kunjung turun, dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Apakah lanjut part 3?